Oke, assalamualaikum Bu Nani, apa kabar? Apakah Ibu Waalaikumsalam. sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah baik, sehat dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu Nani, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat hari ini Ibu Nani kelihatan tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah ya Bu Nani? Itulah Bu Ria, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Ria ada waktu? Mohon maaf loh Bu Ria, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada waktu Bu Nani. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu saya kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Ria, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya juga nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu Nani harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu Ria. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain mendapat ketenangan? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu Nani. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Nani? Coba Ibu ceritakan. Bu Ria ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa Bu ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Nani mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius sih. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya Bu Nani? Itu Bu Ria, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, proses mengajar yang bagaimana Bu Nani? Apakah Ibu Nani dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu ya? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Nani terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau kayaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu Nani. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini kira-kira apa saja sih yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu Ria, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu Nani tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid.
Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Bu Nani. Kemudian soal output, menurut Ibu Nani gimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, ya kan? Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu Ria. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Nani pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Ria. Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Nani? Ya, terima kasih Bu Ria ya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Ria. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah ketika Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Nani merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya. Karena Bu Nani tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu Ria, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu Ria? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Nani bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Bu Nani dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu udah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Nani dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Bu Ria. Iya, amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Nani selanjutnya? Ya Bu Ria, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Itu sebuah ide yang bagus Bu Nani. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Nani lakukan? Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu, dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Nani selanjutnya? Iya Bu Ria, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Wah, subhanallah, luar biasa Ibu Nani ini ya. Tangkap penyelesaiannya yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu.
Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu Ria. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Nani sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Nani rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, baik Bu Ria. Mengenai hal itu secepatnya saya akan mengeksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Dan secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Ya, Bu Nani, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa ya yang kira-kira Bu Nani butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Nani tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak murid saya jika pada proses pembelajaran kita akan menggunakan buku teks juga. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu Nani. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu Nani. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu Ria. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Bu Nani. Jadi ini mohon maaf Bu Ria, kebetulan saya ada janji dengan para murid untuk latihan upacara sebagai persiapan upacara hari Senin nanti. Oh iya Bu Nani, nanti kan hari Senin kita akan upacara ya. Silakan Iya. Ibu Nani. Terima kasih Bu Ria. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nani ya. Terima kasih kembali.